Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dimanapun berada, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah di bawah ini agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran menarik tentang dunia Islam. Sahabat beriman, dalam suatu hadis diriwayatkan, sesungguhnya setan terlaknat datang dan duduk di sisi kepala seorang hamba, lalu berkata kepadanya, "Tinggalkanlah agama Islam dan katakan bahwa Tuhan itu dua, hingga kamu selamat dari kepedihan sakaratul maut. Apabila keadaan telah sedemikian ini, maka sangatlah berbahaya dan memerlukan takut kepada Allah. Dengan sungguh-sungguh wajiblah atasmu menangis, rendah hati, dan menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku, sujud, hingga kamu dapat selamat dari siksa Allah." Dan ditanyakan kepada Abu Hanifah, doa apakah yang sangat ditakutkan bisa meruntuhkan iman seseorang ketika waktu sakaratul maut? Abu Hanifah menjawab, meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut apabila mati tidak beriman, menganiaya sesama makhluk atau hamba. Barang siapa yang dalam hatinya terdapat tiga perkara tersebut, maka kebanyakan dia itu akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dikatakan pula bahwa siksaan yang amat pedih bagi mayit ketika sakaratul maut yaitu merasakan haus dan terbakarnya hati. Pada waktu inilah setan mendapatkan kesempatan untuk mencabut dan meruntuhkan iman seorang mukmin lantaran kehausan dan kesakitan yang amat parah. Maka datanglah setan itu di sisi kepala mukmin dengan membawa semangkok air yang membeku. Lalu digerak-gerakkan mangkok tersebut hingga berkatalah mukmin itu, "Berikan air kepadaku." Sedangkan dia tidak mengetahui bahwa yang demikian itu adalah setan. Lalu berkatalah setan itu, "Katakanlah bahwa dunia ini ada yang mencipta, hingga kuberikan air ini kepadamu. Jika kamu tersebut golongan orang-orang yang beruntung, maka tidaklah ia menjawabnya." Lalu setan datang lagi ke arah kedua kaki dan menggerak-gerakkan mangkok tersebut kepadanya. Maka berkatalah seorang mukmin, "Berikan air itu kepadaku." Berkatalah setan tersebut, "Katakan bahwa Muhammad Rasulullah telah berdusta, hingga kuberikan air ini kepadamu." Barang siapa yang termasuk golongan orang-orang yang celaka, maka menjawablah dia sebagaimana ucapan setan. Karena dia tidak bersabar dengan kehausan yang sangat, maka dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa termasuk golongan setan dan memikir-mikir siapa sebenarnya gerangan yang ada di mukanya itu. Dalam suatu kisah, sesungguhnya ketika telah datang wafat Abu Zakaria, datanglah seorang temannya, sedang Abu Zakaria dalam keadaan sakaratul maut, dan ditalkin dengan kalimat thayyibah, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tapi dia berpaling dan tidak berkata sesuatu pun. Lalu diulanginya talqin tersebut untuk kedua kalinya. Abu Zakaria tetap berpaling. Diulanginya untuk ketiga kali. Maka Abu Zakaria berkata, "Saya tidak akan mengucapkannya." Maka pingsanlah sahabat Abu Zakaria tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Abu Zakaria siuman dan sadar dari sakaratul mautnya. Dia membuka kedua matanya, lalu dia berkata kepada teman-temannya di sekitarnya, "Apakah kalian tadi mengucapkan sesuatu kepadaku?"
Mereka menjawab, "Iya, aku ucapkan syahadat 3 kali kepadamu, akan tetapi 2 kali kamu berpaling, dan ketiga kalinya kamu berkata bahwa aku tidak mau mengucapkannya." Maka Abu Zakaria menceritakan kejadian tersebut. "Telah datang iblis kepadaku dengan membawa semangkok air, lalu dia berhenti di sebelah kananku dan menggerakkan mangkok tersebut seraya berkata kepadaku, 'Tidaklah kamu membutuhkan air?' Aku menjawab, 'Iya.' Iblis berkata, 'Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah.' Maka aku berpaling darinya. Lalu datang lagi iblis tersebut di sebelah kakiku dengan mengucapkan kepadaku kata-kata seperti tadi. Lalu yang ketiga kalinya ia berkata, 'Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada.' Maka aku menjawab, 'Aku tidak akan berkata.' Ketika itu jatuhlah mangkok tersebut ke tanah, dan larilah iblis, dan bukan menolak apa yang kamu ucapkan. Dan sekarang aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Diriwayatkan pula dari Mansur ibnu Amr, beliau berkata, "Apabila lebih dekat kematian seorang hamba, maka keadaannya terbagi atas 5 bagian. Hartanya untuk ahli waris, ruhnya untuk malaikat Ijroil, dagingnya untuk cacing tanah, tulang belulangnya menjadi debu, kebaikan-kebaikan dunia untuk musuh-musuh. Sedangkan setan bertugas meruntuhkan iman." Lalu Mansur berkata, "Apabila ahli waris pergi, membawa harta itu adalah wajar. Ijroil pergi membawa ruh itu wajar. Musuh-musuh pergi membawa kebaikan itu adalah wajar. Tetapi sangatlah disesalkan apabila setan itu pergi membawa iman seseorang ketika mati. Karena pisahnya iman adalah merupakan pisahnya seorang hamba dari agama. Padahal pisahnya ruh hamba dari jasadnya bukanlah perpisahan dengan Tuhannya, karena dalam perpisahan itu tidak seorang pun yang bisa dijumpai sesudahnya. Maka sangatlah celaka jika pisah dengan Allah." Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.